Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan kita Sinau Hukum Melek Hukum, satu-satunya channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru yang mulai akan berlaku nanti pada 2 Januari tahun 2026. Dan untuk kali ini kita pada video yang ke-286. Video ke-286 ini kita akan membahas masih dalam materi tindak pidana penggelapan. Kita akan membahas pasal 488 KUHP baru. Pasal 488 KUHP baru berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut ada hubungan kerja, karena profesinya atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 tahun atau denda kategori 5. Berarti kalau kategori 5 ini adalah 500 juta rupiah. Pasal 488 ini menyebut pasal 486 sebagaimana dimaksud dalam pasal 486. Maka saya terangkan bahwa pasal 486 ini singkatnya ya penggelapan, tindak pidana penggelapan, itulah makna dari pasal 486. Namun demikian perlu saya sampaikan biar jelas, saya bacakan sekali lagi. Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun ini untuk masalah pidananya 4 tahun nggak berlaku di pasal 488 karena di pasal 488 ini adalah ancaman hukumannya 5 tahun atau denda kategori 5. Secara singkat dalam hal ini bisa dikatakan kalau mengacu kepada KUHP lama itu adalah penggelapan dalam jabatan. Supaya mudah kita telusuri atau kita bongkar, kita bedah unsur-unsurnya. Inti dari pasal ini adalah orang itu melakukan penggelapan terhadap barang, dan barang pada penguasaannya itu karena profesinya. Nah, karena profesinya. Karena profesinya itu sebagai contoh notaris. Notaris itu untuk melakukan notaris dan PPAT untuk melakukan proses jual beli tanah ataupun balik nama, maka SHM itu atau dokumen-dokumen warka tanah itu pasti dipegang oleh yang bersangkutan, diserahkan oleh orang-orang AB yang berakad, yang akhirnya sepakat membuat akta jual beli atau masalah balik nama, itu kan dikumpulkan kemudian diuruslah oleh notaris dan PPAT ini. Sehingga apa? SHM ada pada dirinya adalah karena profesinya. Kemudian yang lain, contoh lain yang terkait dengan profesinya yang ada barang A berarti posisi notaris yang menyimpan barang, pejabat pegadaian. Pejabat pegadaian itu juga termasuk barangnya ada di situ oleh orang yang butuh digadaikan kalung berlian misalnya. Nah, profesinya dia mengamankan itu semestinya malah digelapkan, malah dia jual atau dia gadaikan kembali atau diberikan kepada
istrinya atau kepada kekasihnya. Nah, itu yang dimaksud karena profesinya. Barang ada padanya karena ada hubungan kerja. Nah, ini mudah. Bendaharawan. Nah, bendaharawan kantor pemerintah atau kantor swasta, kantor perusahaan, bendaharawan desa, bendaharawan RT. Itu uang yang dipegang dia karena pekerjaannya. Karena dia sebagai hampir mirip-mirip sih ya sebetulnya hubungan kerja atau karena profesinya ini hampir mirip-mirip. Namun untuk contohnya membedakan yang satu notaris sama petugas pegadaian, yang satu bendahara. Nah, karena dia pekerjaannya sebagai bendaharawan, maka uang dari perusahaan itu maka ada pada dirinya. Disimpan. Terserah penyimpannya bagaimana, dalam hal ini tidak disebutkan. Mau disimpan di brankas di bawah rumah, mau di bawah kasur, mau disimpan di rekeningnya dia, nggak ada persoalan di sini. Yang penting adalah perjalanan dari benda kepada dirinya karena pekerjaan. Nah, itu digelapkan, dipakai poya-poya, nonton film, piknik ke Singapura, ke mana itu, yang piknik ke tempat-tempat yang ada saljunya sana, ya kan? Piknik pakai uang itu kan. Traveling kan itu. Nah, ini masuk yang karena hubungan kerja ini. Kemudian atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang. Kembali lagi ke sopir trailer. Supir trailer dibayar untuk membawa barang dari Jakarta ke Surabaya, atau dari Surabaya ke Bandung, atau dari mana ke mana. Kan dia dibayar, tolong bawa ini, bawa ke sana, ke tempat tujuan ini alamatnya, malah dibelokkan, malah dia jual sendiri. Misalnya bawa iPhone sekontainer misalnya, atau bawa emas atau bawa apa, dibawa pulang sendiri dijual. Inilah yang karena atas, kan supir ini menguasai barang itu menjadi ada pada kendaraannya karena upah, karena dibayar, karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut. Apakah hanya itu saja? Ya tidak, itu kan hanya contoh untuk memudahkan ini. Nah, hal-hal yang seperti ini ancaman hukumannya lebih tinggi. Kalau 486 itu 4 tahun. Namun kalau penggelapan dalam jabatan ini ancamannya naik 1 tahun menjadi 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 5, atau dalam hal ini adalah 500 juta rupiah. Membahas penggelapan, kasusnya sering sekali terjadi. Ini rata-rata kalau kasus penggelapan itu saya pikir cukup banyak ya, cukup banyak terjadi. Kalau modusnya macam-macam, tapi intinya adalah, dan untuk kali ini pada video ke 286 adalah video tentang penggelapan dalam jabatan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah dan keliru dalam hal saya menggunakan kalimat atau menyampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton seluruh video Esa MH dari awal sampai akhir. Jangan skip untuk menontonnya agar tidak gagal paham. Dan yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, diharap kedermawannya untuk berkenan untuk subscribe channel Esa MH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.